sampaikan itu kan janjinya apa yang dilakukan oleh pihak satu pihak, tidak boleh sendiri. Kan ini elemennya ada 4. Negara kan cukup luar biasa. Kita apresiasi kepada negara yang lebih apresiasi kepada Polres Jakarta Selatan memberikan 4 elemen PPA, KPAI, polisi itu sendiri, yaitu pengacara. Jadi pembiayaan loli, baik laundry loli dikaper semua oleh negara. Luar biasa kan hal ini. Nah, jika ada yang mau disikapi ditindak kepada loli, harus tahu mungkin ini miss saja ketika loli dipindahkan, mungkin di ruangan itu tidak nyaman, dia cuma pindah ruangan, mungkin itu Rasman khawatir. Terus karena kemarin mau ngantar bantuan baju ya, pakaian dalam segala macam kan dari istrinya Rasman. Nah, yang lebih mengkhawatirkan ada penyidik yang masuk ke ruangan laki-laki, penyidiknya sendirian. Ini kan nggak boleh. Kalau sendirian itu mana tahu takut kita diintervensi atau segala macam. Kita memang berbaik sangka ya, tapi isinya cuma 5 anak orang kaya, ya. Nah, itu kemarin adik istrinya Bang Rasman tujuan mau mengantarkan baju atau pakaian dalam, ternyata loli dipindahkan tanpa izin sesuai dengan komitmen awal dari sini. Kekhawatiran kita boleh dong, karena ini masih dalam persoalan ya. Janjinya jika ada yang masuk, jika ada yang datang, harus kompromi bersama dari 4 institusi ini. Polisi, yaitu Jakarta Selatan, pengacara, kemudian ada yang seperti si ini KPAI dan KPA. Itu 4 elemen lagi bersama dengan pengacara. Apa yang terjadi sama loli dibahas bersama. Nah, ini dipindahkan. Yang lebih aneh, ada seorang penyidik laki-laki datang sendirian ke kamar loli. Ini yang tidak pantas, ya. Tapi kan mungkin penyidik ini memang untuk bertanya kan, namanya kan masih soalnya kan masih dalam ada kasus. Kita berprasangka baik Adinda, tapi jangan timbulkan fitnah dan rasa curiga kepada orang dengan gestur dan sikap kita, ya. Coba kalau dia mau dipanggil, ajak dong elemen lain, teman lain, begitu maksud ibu begitu. Nah, dalam perkara ini harapan saya semoga semua akan baik-baik saja. Loli saya yakin jangankan memeluk, sujud pun mungkin dia mau di kaki ibunya. Karena saya sampaikan sekali lagi, kalau boleh Allah itu 2, ibu itu adalah yang nomor 2. Jadi kualat dan durhaka kita melawan kepada ibu. Apa yang terjadi sama loli ini adalah rentetan peristiwa yang kita juga nggak bisa menyalahkan loli 100%. Kita sebagai orang dewasa ada kelalaian, ada hal-hal yang membuat persoalan ini terjadi sejauh ini. Mudah-mudahan ini bisa kita close, bisa kita hentikan, dan pertanggungjawaban perbuatan melawan hukum, yaitu penganiayaan terhadap Rasman kepada Nikita Mirzani harus dapat dipertanggungjawabkan. Mungkin itu ya. Bun, kemarin Rasman ada omongan kalau Nikita Mirzani mau komunikasi dengan Rasman, mungkin permasalahan ini bisa didamaikan secara keluarga. Tanggapan Bunda seperti itu? Iya, saya lebih sepakat, 1000% saya setuju. Makanya saya menghimbau kepada Nikita Mirzani, ayo duduk sama kita dengan Rasman, nanti kita bawa loli. Saya rasa ini persoalan nggak perlulah kita cari-cari masalah seperti dalam ini. Ini jangan menunggu hukum Tuhan datang. Penyesalan tidak akan pernah datangnya pada awal. Jika sudah datang di akhir itu, penyesalan tidak ada gunanya. Jadi itulah saya minta
secara kaum sebagai seorang ibu, ayo nih kita rangkul anakmu, move on, tutupi semua aib, lupakan masa lalu, apa yang tidak disepakati coba dilakukan dengan bijaksana, buatkan kesepakatan, anak akan nyaman. Saya sekali lagi, tidak ada orang yang akan peduli dengan kehidupan akhir dari kehidupanmu jika kamu terkapar sakit, Nikita. Pasti anak-anakmu. Demikian juga Loli, seburuk apapun ibu itu adalah orang yang paling mulia di muka bumi ini, dan orang yang selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya yakin Loli aja baru kenal sama istri Rasman. Begitu dia ketakutan, istri Rasman nggak pernah lepas dari tangan. Ibu nggak boleh pergi, ibu nggak boleh pergi. Jadi kita lihat psikisnya, dia butuh kenyamanan. Mungkin disuruh dia jualan, berdagang, mungkin dia mau. Disuruh dia jadi pembantu pun dia mau, kalau dia nyaman. Apalagi nih kita membesarkan anak dengan upaya kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, sebagai single parent. Udah anak dewasa, anak melawan, ada persoalan, nggak bisa dia selesaikan. Jangan bodoh dong, ya, jangan bodoh nih kita. Jangan kita diperalat oleh setan, ya, nggak ada. Nggak akan malu kita berdamai dengan anak. Justru Allah Maha tahu apa yang kita lakukan. Malaikat Maha tahu apa yang kita lakukan. Kenapa kita harus berpedoman kepada manusia-manusia syirik yang selalu menghujat? Nah, kalau perbuatan kita baik, hujatan itu akan berhenti menjadi sebuah pujian. Nah, mungkin itu bagi ini. Terima kasih. Oke, menasihati Loli nggak sih? Artinya kan ada kesempatan kemarin bertemu Loli ya. Tunggu bun. Hati Loli nggak Bun? Sebagai sama perempuan ini, dan apalagi seorang ibu juga yang mempunyai anak. Saya secara pribadi baru sekali berkomunikasi dengan Loli yang intens, ya. Kalau ketemu sih 2 kali. Itu juga belum ada bicara yang ini. Saya juga pernah belajar di psikolog. Saya juga mengerti jiwa Loli sedang keadaan tertekan dan labil. Dan saya yakin saat ini jika Loli kita beri perasaan yang nyaman, dia akan nyaman. Apalagi yang memberi rasa nyaman itu adalah ibunya. Pasti ini akan lebih baik. Yakinlah, Loli akan baik-baik. Nikita Mirzani juga akan baik-baik. Nah, kami minta kepada Nikita Mirzani selaku ibu, selaku orang tua, ayo dong move on. Rangkul anak kita. Rugi loh. Jangan pernah kamu umbar kekayaanmu, jangan pernah kamu nyatakan sehebat apa kita jika anak kita tidak bisa kita rangkul dengan baik. Biar kita makan sekali sehari, tapi kita bersama dengan anak-anak kita. Biar kita hanya beberapa yang kita dapat, tapi kita bahagia bersama anak-anak kita. Itu yang kita tanamkan kepada anak kita. Oke, tapi bunda ini nggak sih? Nikita sama Loli bisa berdamai menurut bunda nih? Mungkin berdamai ke arah sana Mungkin saja. Kenapa sih harus diperpanjang? Emang persoalannya apa? Saya rasa persoalannya belum dalam. Atas keteledoran, menurut Nikita Mirzani, ini anak melawan, ini anak salah langkah. Oke, apakah harus dibiarkan sampai dia mati dulu baru ada maaf? Ya jangan dong. Sudah waktunya dia tarik semuanya. Dia move on, dia ambil lagi anaknya. Ya. Nah, Loli saya yakin dalam keadaan sekarang ini dia lagi kehilangan arah. Dan dia tidak stabil. Dia belum ada yang bisa dipedomannya. Makanya Loli saat ini belum bisa meyakini siapa yang bisa akan melindungi dia. Nah, kalau Nikita
bisa merangkul kembali. Jadikan anak itu sahabat. Kesalahan bukanlah sempurna dari anak kita sendiri. Dan semua juga ada tangan Tuhan untuk menguji kita sebagai seorang ibu atas kejadian anak kita sendiri. Karena ini Loli belum terlalu jahat, belum terlalu dahsyat lah. Banyak lagi yang mau cekik ibunya, yang narkoba, yang kerjanya jadi perempuan nakal, PSK. Ini kan Loli masih mencari jati diri yang lepas kontrol dari ibunya. Saya rasa ini nggak ada yang bisa dipersalahkan, nggak ada. Mari saya minta kepada Nikita Mirzani selaku seorang perempuan, selaku seorang ibu, berdamailah kau dengan hatimu, berdamailah kau dengan anakmu, berdamailah kau dengan semua keadaan, karena kau masih mampu dalam hal itu. Bun, kata Rasman ada 4 poin buat Nikita, udah 4 pesan. Salah satu pesannya Loli udah nggak mau ketemu lagi. Nah itu akan memberatkan nggak Bun untuk berdamai mereka, Bun? Hari ini apapun yang terlontar dari kata-kata Loli itu bentuk sebuah pemberontakan, bentuk sebuah mencari apa yang bisa dipegangnya ke depannya. Jadi bukan semata-mata adalah sebuah melawan yang tidak akan henti-hentinya, bukan. Saya yakin itu. Nah, apa yang dilontarkan Loli bisa saja jika Nikita move on dengan baik, dipujuk, diberi kasih sayang, bisa. Sedangkan orang yang tidak dikenal aja memujuk dia, masih bisa, dia nyaman. Kok orang yang melahirkan dia memberikan perasaan nyaman, kok dia tidak nyaman, berarti dia tidak waras. Nah sekarang kita minta kepada Nikita duluan sebagai orang tua yang anaknya dalam keadaan takut, dalam keadaan tidak belum stabil, ya kita dong sebagai orang dewasa, sebagai ibu. Nah apalagi nih kita buat statement, dia sempat terpukul 4 hari. Siapa yang tidak terpukul kalau anak kita berlawanan dengan kita? Kan saya sudah sampaikan, sakit kita ini, perempuan ini di dunia ini yang paling sakit itu melahirkan. Tapi lebih sakit dari melahirkan ketika anak melawan orang tuanya. Nah, apa sebab? Mungkin kita kurang mendidik keagamaan dalam anak kita sendiri. Ya, sesalah-salah anak masih salah kita seorang ibu. Tapi kita tidak juga membiarkan Loli berbuat seperti itu. Durhaka, tidak pernah berbau surga. Sebejat apapun, mau ibu kita seorang pelacur, pembunuh, bahkan ular sekalipun ibu kita tetap ibu. Jika kita tidak mengakui ibu kita, kita melawan kepada ibu kita, tidak dapat ridho dari ibu kita, jangan pernah membau surga. Tapi Bu, kita